إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد para jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan nikmatnya yang tidak terhitung. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Pada kali ini ya khatib ingin mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan juga para jamaah sekalian ya tentang perkara darah. Ya tentang urusan darah. Ya perkara darah ini bukan perkara sepele. Apalagi jika yang dimaksud adalah urusan menumpahkan darah kaum muslimin dan juga beberapa perkara tentang hal tersebut. Al-Imam Al-Bukhari dalam i'tiqadnya, akidah Ahlus Sunnah yang beliau diktekan kepada muridnya, yang kemudian dibaktubkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad Ahli Sunnah, di antara pokok akidah Ahlus Sunnah alla yara saifa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah berpendapat tidak boleh menghunuskan pedang kepada umat Nabi Muhammad, tidak boleh menghalalkan darah kaum muslimin. Jangankan menghalalkan atau menumpahkan darah kaum muslimin, hanya sekadar mengacungkan senjata saja itu sudah dilarang. Mengacungkan senjata yang dapat membunuh saja itu sudah dilarang dalam agama ini. Itu diantara pokok akidah Ahlus Sunnah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan yang menyelisihi pokok akidah ini adalah firqah Khawarij. Mereka adalah firqah yang gampang, mudah sekali menumpahkan darah kaum muslimin dan mudah mengkafirkan kaum muslimin. Ya, itu adalah keyakinan Khawarij. Para jamaah Jumat rahimanallah wa iyyakum, urusan darah kaum muslimin itu perkara yang besar, bukan perkara sepele. Bahkan Allah ancam dengan ancaman yang berat bagi orang yang membunuh kaum muslimin, membunuh seorang muslim dengan sengaja. Allah ancam dengan ancaman berat dalam ayat An-Nisa, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha." Barang siapa membunuh mukmin, membunuh muslim muta'ammidan, dengan sengaja. Nanti kita bahas apa maksudnya membunuh dengan sengaja. Fajaza'uhu jahannam, kata Allah, balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal selamanya di neraka jahannam. Demikian zahir letterlek ayat tersebut. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepada si pembunuh tersebut. Wa la'anahu, dan Allah laknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah sudah sediakan bagi dia azab yang pedih. Ya, demikian ancaman bagi pembunuh muslim dengan sengaja, bukan ancaman main-main. Apa maksudnya membunuh dengan sengaja? Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan, ajma'un, para ulama ijma' annahu man daraba idza daraba rajulun rajulan, kalau ada seorang membunuh orang lain bihaddi hadidin, dengan senjata tajam. Ya, dengan senjata tajam, yajrahu bihaddihi, yang bisa melukai, memang membunuh dengan ketajamannya. Wa yaqta'u, bisa memotong, lalu dia membunuh. Wa qasidan, dan dia memang bermaksud mengayunkan kepada ya orang lain tersebut. Amidan qatlahu, memang bersengaja untuk membunuhnya. Fahadha qatlu amdin, ini yang dimaksud membunuh dengan sengaja. Membunuh dengan sengaja dengan senjata tajam, diayunkan ke orang yang dituju dan memang menginginkan untuk membunuhnya. Itu membunuh dengan sengaja, kata Imam At-Tabari. Adapun bentuk pembunuhan yang lainnya itu diikhtilafkan oleh para ulama, seperti membunuh dengan alat berat
senjata berat atau dengan metode-metode yang lainnya, itu diikhtilafkan oleh para ulama. Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya menyebutkan dikiaskan kepada itu karena zaman dahulu belum ada pistol. Pistol itu belum ada. Pistol itu sudah ada sejak 2 abad yang lalu kurang lebih. Ya, diketemukan oleh Inggris dan Amerika dan ya negara-negara Eropa. Kemudian masuk ke negeri kaum muslimin sudah ada di zaman Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani membahas bahwa dikiaskan kepada itu membunuh dengan senjata bil bunduqiyah, senjata peluru tajam. Kenapa? Karena dikiaskan peluru tajam itu pun melukai dan menembus kulit sebagaimana senjata pedang, senjata tajam. Ini membunuh dengan sengaja. Ya, sungguh besar ancaman orang yang membunuh dengan sengaja. Bahkan para salafus saleh khilaf, apakah orang yang membunuh dengan sengaja bisa bertaubat atau tidak? Para ulama khilaf. Sebagian salafus saleh, orang yang membunuh dengan sengaja itu tidak ada taubat baginya. Hukumnya seperti hukum orang mati kafir, tidak ada taubat. Ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas, pendapat Abu Hurairah, pendapat Abdullah bin Amr bin As, pendapat Al-Hasan Al-Basri, pendapat Qatadah, pendapat Ad-Dhahhak bin Muzahim dan salaf yang lainnya. La taubata lahu. Pembunuh dengan sengaja tidak bisa bertobat. Kenapa? Karena Allah sudah ancam dalam ayatnya, fajazahu jahannamu khalidan fiha. Balasannya sudah dipastikan jahannam khalidan. Khalidan itu seperti ayat-ayat untuk orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Siyak ayatnya seperti ayat untuk orang kafir. Pendapat yang kedua, dan ini memang pendapat jumhur ulama, bahwa orang yang membunuh dengan sengaja masih bisa bertobat. Masih bisa bertobat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Seperti firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang Allah tidak ampuni dosa syirik akbar. Wa yaghfiru ma duna dzalika, sedangkan dosa yang lain, termasuk dosa yang lain adalah dosa yang membunuh, Allah bisa mengampuni bagi orang yang Allah kehendaki. Dan juga berdasarkan hadis Nabi SAW tentang hadis di umat terdahulu, ada orang yang membunuh 100 nyawa, ternyata masih bisa bertaubat, pindahlah ke negeri fulan, dia, dan ternyata qadarullah sudah taubat tapi belum berbuat kebaikan, tapi Allah terima taubatnya dan ampuni dosanya, padahal sudah membunuh 100 nyawa. Ya, dan wallahu alam memang yang lebih tepat adalah pendapat jumhur ulama. Akan tetapi dosa membunuh itu tetap dosa yang berbahaya. Ya, bagaimana dengan ayat An-Nisa tersebut, khalidan fiha, kekal selamanya? Maka para ulama menggabungkan ayat tersebut dengan dalil yang lain. Bagi yang membunuh dengan sengaja, dia menghalalkan darah kaum muslimin. Membunuh muslim mah halal, membunuh mah halal, enggak haram. Menghalalkan dosa membunuh, maka ini yang diancam dengan kekal selamanya. Mustahillan qatlahu, dia menghalalkan pembunuhan. Ya, ini adalah dosa yang diancam neraka selamanya. Sedangkan kalau dia membunuh tapi dia tahu membunuh itu haram, maka dia sebagaimana pendapat jumhur, yakni dia masih bisa bertobat dan tidak kekal selamanya di neraka. Para jemaah Jumat rahimanallah wa iyyakum, dosa membunuh dosa yang amat besar. Bahkan membunuh tidak sengaja, bukan sengaja, membunuh tidak sengaja, itu dendanya bukan denda sepele, dendanya besar. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak boleh muslim membunuh muslim lain kecuali khata'a, kecuali kalau salah. Qadarullah tidak sengaja. Kalaulah membunuh tidak sengaja, memang bisa enteng begitu saja, tidak ada hukumannya. Tidak demikian dalam Al-Qur'an. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Membunuh muslim tidak sengaja, tidak bermaksud, qadarullah tabrakan membunuh orang. Ya, qadarullah bagaimana membunuh orang tidak sengaja, ada dendanya. Dendanya membebaskan budak, membebaskan satu budak dan membayar diat kepada keluarga si terbunuh. Diatnya itu 100 unta. Harga nyawa muslim tidak sengaja itu 100 unta, bukan harga murah. Anggap satu unta itu 100 juta. 100 unta 10 M. Ya, itu harga nyawa muslim, itu harga yang mahal, bukan harga yang murah.
Para jemaah rahimanillah wa iyyakum, hukum asal nyawa muslim itu mahal. Dikecualikan jika dia mengganggu atau mencacati hak Allah, maka boleh ditumpahkan darahnya. Ini dibahas oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, apa saja kesalahan-kesalahan sehingga seorang muslim itu bisa dihukum mati. Di antaranya adalah orang yang berzina. Orang sudah pernah menikah kemudian berzina. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, "Wathayibuz zani", maka itu dia berhak dihukum rajam dan boleh dihukum mati. Di antara juga membunuh orang lain dengan sengaja. Muslim membunuh muslim lain dengan sengaja, itu berhak dihukum mati. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, "Wan nafsu bin nafsi", membunuh jiwa balasnya adalah jiwa juga. Wat tariku lidinihi wal mufariqu lil jamaah. Yang ketiga adalah orang yang murtad, meninggalkan agama Islam. Yang meninggalkan agama Islam, menyelisihi jamaah kaum muslimin, maka dia juga berhak dihukum mati. Dan bagian al-mufariqu lil jamaah itu dibahas oleh para ulama. Bagaimana tentang hukum khawarij, hukum pemberontak? Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa khawarij dan pemberontak mereka pun boleh dihukum mati dengan catatan. Apa catatannya? Sebagaimana di zaman Ali bin Abi Thalib, mulai memerangi khawarij ketika mereka sudah membunuh Muhammad bin Khabbab ibnul Arat dengan istrinya dan janin yang dikandungannya. Khawarij sudah ada, tapi baru mulai diperangi oleh Ali bin Abi Thalib ketika mereka sudah membunuh nyawa. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz, "Ma lam yasfiku daman haraman aw ya'khudhu malan." Khawarij tidak diperangi kalau belum membunuh, kalau belum mengambil harta. Fa idza fa'alu, tapi kalau sudah melakukan, sudah membunuh nyawa, sudah merampas harta kaum muslimin, faqatilhum walau kanu waladi. Maka perangi khawarij walaupun di saf khawarij itu ada anak-anakku. Demikian kata Umar bin Abdul Aziz. Dan di antara yang menyebabkan darah muslim itu halal, barang siapa yang melakukan amalan kaum Lut, laki dengan laki. Dan juga barang siapa yang membegal, melakukan pembelegalan, ini disebut muharabatullah wa rasulihi, sebagaimana dalam ayat Al-Maidah. Dan juga orang yang meninggalkan salat itu juga dihukum mati menurut mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi menurut Imam Malik dan Syafi'i matinya sebagai muslim. Adapun menurut Imam Ahmad bin Hanbal matinya adalah mati kafir. Ini di antara dosa-dosa yang menyebabkan nyawa muslim itu menjadi halal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.